Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada waktu ini kita masih diberi kesempatan dan waktu oleh Allah untuk bertaqarrub kepadanya, untuk beribadah kepadanya, agar kemudian kualitas hidup kita jauh lebih baik dan jauh lebih sejahtera dari sebelumnya. Hari ini, waktu ini Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk meminta maaf dan meminta mohon ampunan kepadanya, karena tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosa kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita lakukan, ibadah mahdoh kita, ibadah ghair mahdoh kita, tidak lain dan tidak bukan agar kemudian dosa-dosa kita yang terasa ataupun tidak terasa diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, Rasulullah biasa membuka khutbah salat Jumat selalu memberikan keterangan kepada para sahabat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai sahabatku, wahai umatku, bangunlah kesadaran dalam hidup kalian bahwa Allah itu selalu melihat kita, bahwa Allah itu dekat dengan kita, bahwa Allah itu mendengar ungkapan-ungkapan kita. Bangunlah kesadaran dalam hidup kita dari pagi hingga sore bahwa Allah itu selalu melihat aktivitas kita, bahwa Allah selalu terlibat dalam kehidupan kita. Karena kalau terbangun kesadaran bahwa kita tidak mungkin lepas dari pantauan Allah, maka tindakan-tindakan yang kita lakukan sebagai umat Islam adalah tindakan muhsinin, kata Rasulullah. Tindakan kebaikan, bukan tindakan kejahatan. Karena apa? Karena Allah, karena dalam hidup kita Allah selalu dilibatkan. Kenapa kemudian ada banyak masyarakat melakukan tindakan kejahatan? Karena nilai-nilai ketuhanannya tidak ada. Kenapa kemudian banyak orang melakukan tindakan korupsi? Karena Allahnya tidak ada. Maka kata Rasulullah di setiap Jumat bertemu dengan para sahabatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai para sahabat, wahai umat-umatku, bangunlah kesadaran dalam hidup kalian bahwa Allah itu selalu bersama kita. Maka kalau dalam hidup kita, keseharian kita selalu melibatkan Allah, tidak hanya qalbun salim, tidak hanya hati tenang, dan tidak hanya ada rasa was-was dalam kehidupan, tapi kita merasa tenang, wala khaufun wala ju'. Tidak ada rasa was-was untuk menghadapi hidup. Rasulullah selalu mewanti-wanti, bangunlah kesadaran bahwa kita selalu dekat dengan Allah, kita selalu bersama dengan Allah dalam hidup ini. Karena apa? Karena ketika kita melibatkan Allah dalam segala aktivitas, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam profesi apapun, apa yang kemudian kita lakukan, apa yang kemudian kita keluarkan adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Mindset pikiran kita, hati kita selalu terdorong untuk melakukan kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya aku, kata Allah, yuhibbul muhsinin, selalu mencintai orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Jangan pernah putus asa untuk terus melakukan kebaikan sekecil apapun. Karena boleh jadi kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, kebaikan itu yang akan bisa mempertemukan kita dengan Allah.
Lihat ketika Rasulullah mencontohkan kepada kita dalam bentuk absus salam saja, ketika berpapasan seorang muslim dengan seorang muslim, Rasulullah selalu mendoakan Assalamualaikum, wahai sahabatku, keselamatan buat kalian. Dalam bentuk mendoakan keselamatan kepada sesama, itu dinilai oleh Allah. Karena kata Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan pernah putus asa untuk terus-menerus dalam hidup ini melakukan kebaikan. Karena sekecil apapun nilai kebaikan yang kita lakukan, boleh jadi kebaikan itu bisa menghantarkan kita untuk bertemu dengan Allah. Karena orang-orang yang beriman itu tidak akan ada rasa putus asa dalam hidupnya. Orang yang hidupnya selalu dekat dengan Allah, itu tidak akan ada rasa putus asa untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Karena setiap kali kita melakukan kebaikan sekecil apapun, kita bertemu dengan Allah. Dalam surat Al-Kahfi, Allah menegaskan, jika kalian ingin bertemuku denganku, maka berbuat baiklah. Bagaimana surat Al-Kahfi diterangkan oleh Allah, ada 3 orang pemuda yang beriman. Dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dia terkeram di sebuah gua, ditutupi oleh batu besar yang otomatis dalam akal pikiran kita tidak mungkin dia bisa keluar dari gua itu. Lalu kemudian 3 orang pemuda itu bercerita, aku pernah melakukan kebaikan. Kebaikan apa? Aku pernah melakukan kebaikan memberi makan fakir miskin. Secara otomatis batu itu menggeser 1 tahap. Lalu kemudian ada pemuda yang kedua bercerita, aku pernah melakukan kebaikan. Lalu kemudian cerita itu selesai, batu itu bergeser sampai 3 kali. Secara letterlek, kebaikan yang kita lakukan dalam bentuk ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah bisa memberikan solusi alternatif kepada problem kehidupan kita. Dan Allah sudah menerangkan itu di surat Al-Kahfi. Kalau kita memiliki menghadapi sebuah problem yang luar biasa beratnya, jangan pernah takut menghadapi itu. Lakukanlah kebaikan, kata Allah. Apapun kebaikan, membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat sunat, berdoa dan lain sebagainya, atau bahkan membangun masjid ini. Luar biasa ketika Rasulullah menceritakan bagaimana orang yang berbuat baik hanya menggeserkan paku di jalan saja itu dinilai luar biasa kebaikan. Bagaimana kita membangun masjid ini luar biasa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang selalu hatinya terikat, pikirannya terbangunkan untuk terus-menerus melakukan kebaikan. Jadi hidupnya lillahi ta'ala. Hayatuna kulluha ibadat. Hidupku, matiku, apapun pekerjaan kita hanya diprioritaskan untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Prioritas hidup orang-orang muslim itu hanya untuk Allah, bukan untuk mencari otoritas kekuasaan selain Allah. Saat ini problem kemanusiaan itu hilang kekuasaannya Allah. Maka karena hilang kekuasaan Allah, yang menjadi kuasa adalah materi. Yang menjadi kekuasaan adalah kekuasaan. Yang menjadi kekuasaan selain Allah itu banyak, sehingga kuasanya Allah digantikan oleh kuasa-kuasa yang lain. Orang muslim itu diajarkan oleh Rasulullah bagaimana dibangun kesadaran hidup ini bahwa hanya otoritas Allah lah yang kita inginkan dalam hidup ini. Maka di surat Al-Fajr Allah menerangkan, Allah memberikan gambaran kepada kita, pada hakikatnya hidup manusia itu adalah ingin mencari ridhonya Allah. Radhiyallahu mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati.
maka pada hakikatnya kita semua hidup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hampir 70 tahun, 80 tahun itu ingin sekali mendapatkan ridhonya Allah. Kitab ibadah hanya pas-pasan, tetapi ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Titik puncak kebahagiaan manusia itu adalah kita dapatnya ridho Allah. Allah mau menerima kita. Maka bagi kita orang muslim, orang yang hidupnya ingin mencari ridho Allah, selalu terbuka dan menerima hasil keputusan Allah. Ridho Allah itu adalah kita menerima keputusan Allah. Apapun juga kita menerima, karena keputusan Allah itu jauh lebih baik daripada keputusan kita semua. Hakikat hidup kita adalah ingin mencari ridhonya Allah. Apa itu ridho Allah? Ridho Allah itu kita menerima keputusan Allah yang dalam hidup kita semua. Meskipun akhirnya memang terasa pahit, tetapi itu anggapan kita. Orang mukmin, orang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sejumlah sunnah, kita harus terbuka hati kita, pikiran kita untuk menerima keputusan Allah. Karena keputusan Allah itu jauh lebih baik daripada keputusan-keputusan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Orang-orang yang ridho dalam hidupnya, kata Rasulullah, bisa dilihat bagaimana dia selalu dalam hidupnya selalu melantunkan sejumlah doa-doa. Di dalam surat Al-Fusilat Allah menegaskan alladzina yaquluna rabbana summastaqamu. Kemudian orang-orang yang beriman itu hidupnya itu selalu tidak pernah lepas dari doa-doa. Rabbana Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam setiap detik dan menit pun kita tidak pernah kehilangan untuk doa. Ciri orang yang ridho hidupnya kepada Allah, dia tidak pelit untuk melakukan doa. Rabbana Allahu summastaqamu. Dia selalu ingin terus-menerus zikir kepada Allah dan terus-menerus berdoa kepada dirinya dan kepada orang lain. Bagaimana dalam sholat kita diajarkan, ketika sholat itu dimulai oleh Allahu Akbar, totalitas tauhid kita hanya Allah lah yang maha kuasa dan maha segalanya. Kemudian sholat diakhiri dengan Assalamualaikum, mendoakan kepada teman kita yang kanan dan mendoakan kepada teman kita yang kiri. Artinya bahwa sholat kita itu harus diakhiri dengan Rabbana Allah. Dia selalu mendoakan dirinya dan dia selalu mendoakan orang lain. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang ridho, dia tidak pelit untuk terus melakukan doa-doa. Baik doa dalam zikir, dalam doa sholat, tahajud, apapun juga dia selalu mendawamkan doanya. Ada orang fakir miskin, doakan dia. Ya Allah, dia selalu doakan dia untuk meluaskan rezekinya. Ada gelandangan, doakan oleh kita. Terus menerus oleh doakan. Tunggu 2 bulan, 3 bulan akan ada perubahan. Karena janji Allah, wa idza sa'alaka ibadi fa inni ujibu da'watad da'i dada. Janji Allah kepada kita, Allah menerangkan wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentangku, di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan kalian semua. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengkabulkan sejumlah doa-doa kalian kepadaku. Ini janji Allah kepada kita.
maka doa-doa kita dalam sholat, dalam zikir, dalam apapun juga astajib lakum, kata Allah. Aku akan mengkabulkan doa kalian. Orang yang ridhonya kepada Allah itu dia selalu optimis bahwa doa yang kita panjatkan di setiap hari kita berdoa itu pasti astajib lakum, pasti dikabulkan. Tetapi sesuai dengan keinginannya Allah, bukan keinginan kita. Sesuai dengan waktunya Allah, bukan waktunya kita. Orang yang ridho itu orang yang menerima keputusan Allah secara totalitas. Doa kita berdoa, ya Allah selesaikanlah masjid ini. Dalam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum juga selesai. Apakah doa itu diijabah? Diijabah. Itu keinginannya Allah untuk tidak terus melakukan untuk tidak selesai. Ya Allah, taikanlah rumahku, gampangkanlah menjual rumahku. Akhirnya rumah kita tidak terjual. Apakah doa itu diijabah? Diijabah. Karena tidak terjual rumah kita itu jauh lebih baik menurut pandangan Allah ketimbang menurut kita. Karena Allah astajib lakum, aku akan mengijabah doa-doa kita, tetapi sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Orang-orang yang ridho dan kita menerima 100% keputusan Allah itu jauh lebih baik daripada kita tidak menerima. Keputusan Allah itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sesuatu yang belum terjadi itu adalah disebutnya tawakal. Tadi kita makan apa itu keputusan Allah. Kita bisa bermuwajahah di tempat ini adalah keputusan Allah. Nah, kita bisa berkumpul bersolat Jumat di masjid ini adalah keputusan Allah dan kita terima apa adanya dengan hati terbuka. Raditu billahi rodda. Kita selalu ridho terhadap keputusan Allah. Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam bentuk bangunlah kesadaran bahwa hidup ini tidak pernah terlepas dari pantauan Allah, pendengaran Allah, dan seluruhnya kita bisa ditentukan oleh keputusan Allah. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, maka itulah yang kemudian pesan makna dari surat ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita sadar bahwa Allah selalu bersama kita, kita melakukan optimis dalam hidup kita, dan kita selalu ridho terhadap keputusan Allah. Maka oleh sebab itu dalam surat Al-Fajr, fadhuluni adkurkum badhuluni. Jadi kalau orang yang ridho itu akan aku tunggu dalam surganya. Maka ibadah kita, sholat kita, saum kita, zakat kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita tidak pernah putus asa untuk terus melakukan, karena itu bagian dari ikhtiar kita untuk taqarrub kepada Allah. Tidak ada tidak bukan orang yang dekat dengan Allah itu akan pasti hidupnya bahagia. Orang yang dekat dengan Allah itu akan pasti hidupnya sejahtera. Beda dengan orang yang jauh dengan Allah, itu akan pasti hidupnya tidak bahagia dan tidak sejahtera. Al-Quran yang 6.600 sekian itu mengajarkan kepada kita bahwa ada sejumlah nilai-nilai ketauhidan yang hari ini sudah dilupakan oleh banyak orang. Kekuasaan Allah yang begitu sangat tinggi, Rahman, Rahim, Ghaniyun, Maghfiratun dan lain sebagainya. Problem masyarakat hari ini sudah menghilangkan otoritas kekuasaan Allah. Sudah diganti dengan kekuasaan materi, sudah diganti dengan kekuasaan-kekuasaan yang lain. Tapi dari sejak awal ribuan tahun Rasulullah mengajarkan bangunlah kesadaran bahwa Allah itu selalu ada dan hadir kepada kita. Ini penting kata Rasulullah. Ini penting bahwa sadar bahwa Allah itu ada dan melihat kita, itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup kita. Jika kita ingin terus sukses dalam hidup, libatkan Allah dalam segala tindakan. Akhirul kalam, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.